Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channelnya Husein_UC. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita yaitu pembuatan pupuk organik, di mana bahan yang kita gunakan adalah kohe sapi dan serbuk gergaji. Dan kebetulan bahan-bahan ini sudah kita campur sahabat tani, sambil kita ngangkut, sambil kita tumpuk. Dan kali ini kita akan lakukan pengadukan sekaligus kita akan memberikan bakteri pengurainya. Nah sahabat tani, adapun total bahan yang kita gunakan, maksud saya bahan organik, yaitu yang pertama dari kohe sapi atau kotoran hewannya, kotoran hewan sapi 700 kg, kemudian serbuk gergajinya 300 kg, dan total bahan yang akan kita gunakan ini adalah 1 ton, dan akan kita gunakan tempat fermentasinya 2 tempat, yaitu masing-masing 500 kg. Dan adapun alat yaitu cangkul, ember, bak penampung air, kemudian terpal untuk menutup bagian atasnya agar tidak terkena sinar matahari langsung ataupun air hujan, dan kayu pemberat agar terpal yang kita gunakan untuk menutup bagian atasnya nanti tidak terbang di bawah angin. Nah ini alat dan bahan yang kita gunakan. Kemudian bakteri pengurainya yaitu kita menggunakan EM4, dan seperti ini larutan EM4 nya sudah kita buat. Adapun larutan EM4 ini sahabat tani, bahan-bahannya yang pertama air putihnya 10 liter, bakteri EM4 nya 1 botol atau 1 liter, kemudian gula merahnya 2 kg, air putihnya tambahannya 300 sampai 400 liter untuk bahan 1 ton ini sahabat tani. Jadi kalau kita buat perbandingan 1 banding 1 banding 2 ya, 1 untuk airnya, 1 untuk bakterinya, dan 2 untuk glukosanya atau gula yang kita gunakan, bisa molase, bisa gula merah, bisa juga gula putih. Nah adapun berikutnya untuk membuat larutan ini, sebelum kita campurkan dengan air ya, air untuk memperbanyak agar seluruh bahan yang kita gunakan nanti dapat tersiram dengan baik dan merata. Nah untuk contoh bahan, kalau sahabat tani kurang dari bahan yang kita gunakan, contoh umpamanya bahannya 200 kg bahan organiknya, maka air putihnya bisa kita buat 2 liter, kemudian bakteri E4 nya 200 ml, dan gula merahnya 400 gram. Adapun airnya kurang lebih 30 liter untuk air putih tambahannya. Nah sahabat tani, nah kemudian untuk pembuatan larutan campuran ini, setelah kita campurkan 3 bahan tadi, air putih, gula merah, dan bakteri E4 nya, harus kita biarkan selama kurang lebih 6 jam. Baru setelah itu kita campurkan dengan air putih lainnya, baru kita lakukan lagi nyiram ke bahannya. Nah kemudian contoh bahan kedua, umpamanya kita buat bahan organiknya 500 kg, maka air putihnya 5 liter, kemudian bakteri E4 nya 500 ml, dan gula merahnya 2 kali lipat daripada jumlah E4 nya, yaitu 1000 gram atau 1 kg. Adapun air kurang lebih 200 liter. Jadi jumlah air ini sahabat tani bisa kita sesuaikan dengan jumlah bahan yang kita miliki, maksud saya jumlah air putih tambahannya, agar kita pastikan seluruh bahan organik yang kita miliki yang akan kita fermentasi dapat tersiram dengan baik dan merata serta lembab sahabat tani. Nah setelah kita membuat larutan seperti ini, nah barulah akan kita campurkan lagi dengan air putih untuk memperbanyaknya, untuk perbanyakannya, untuk menyiram daripada bahan-bahan yang akan kita lakukan fermentasi. Nah langsung saja kita akan campurkan dengan air putih. Dan ini tempat ini ada kurang lebih 500 kg bahan, kita akan fermentasi 2 tempat. Maka ini air larutannya yang kita buat 10 liter tadi, kita gunakan 5 liter saja ya, dan airnya 200 liter itu. Baru nanti kita campurkan untuk yang satunya lagi. Nah setelah kita campurkan dengan air putih seperti ini, kemudian kita aduk sampai merata, barulah sahabat tani bahan air yang sudah kita campurkan ini, baru kita akan lakukan penyiraman kepada bahan organik yang sudah kita siapkan, sehingga proses pengomposan ini nanti akan lebih cepat matang ya, karena bakteri-bakteri ini dapat bekerja dengan baik untuk mengurai daripada bahan-bahan organik yang akan kita lakukan fermentasi. Nah ini jadi bahan yang sudah kita siapkan ini
ya, karena memang sudah kita tumpuk ya antara kotoran sapinya dan juga serbuk gergajinya. Nah, ini sambil kita aduk, sambil kita siram. Nah, kita siram secara merata ya, agar seluruh bahan-bahan yang tadi basah dengan kadar air kurang lebih 40% ya. Karena kelembaban yang terjaga itu akan mempercepat proses pengomposan sahabat tani. Tetapi kalau bahannya kering, nah ini agak lambat, maka harus kita lakukan penyiraman kalau ada bahan-bahan yang mengering. Nah, ini seperti ini, kita aduk, kita siram, kita aduk, kita siram, sehingga seluruh air yang kita siapkan tadi dapat tersiram dengan baik. Nah, sahabat tani, karena kita kadang-kadang tidak memiliki alat untuk mengetahui kadar air itu berapa. Nah, untuk lebih gampangnya bisa kita genggam ya. Kita ambil bahan yang sudah kita campurkan air tadi, kita peras. Kalau menetes berarti itu basah. Tapi kalau tidak menetes berarti itu lembab dengan kadar air kurang lebih 40%. Nah, ini cara gampangnya sahabat tani. Nah, ini seperti ini artinya lembab. Jadi airnya biar kita peras itu tidak menetes. Nah, kalaupun basah atau menetes ada airnya tadi, itu tidak masalah sahabat tani kalau kita lakukan di atas tanah. Toh air itu juga nanti akan terserap ke bawah. Karena ini kita lakukan langsung di atas permukaan tanah dengan cara kita membuat lubang. Nah, berbentuk persegi 4. Nah, seperti ini. Kita sambil kita aduk ya, sambil kita lakukan penyiraman. Dan proses penyiraman ini sahabat tani, maksud saya setelah kita lakukan proses pertama seperti ini, kalau bahannya halus ya seperti yang kita lakukan antara kuhe kambing dengan antara kuhe sapi dan serbuk gergaji ini, bisa kita aduk langsung. Ya, beda kalau kita lakukan dengan dicampurnya dengan jerami atau daun-daunan ya, tentu kita harus membiarkan lebih lama lagi baru kita aduk. Namun kalau cara seperti ini, begitu proses awalnya sudah selesai, bisa kita lakukan pengadukan 4 hari sekali ya, agar bahan-bahan tadi semuanya dapat menyatu dengan baik dan proses pengomposannya pun juga akan berjalan dengan baik. Nah, kalau pada saat kita melakukan pengadukan ada bahan-bahan yang mengering, nah bisa kita siram dengan air sehingga kelembabannya tetap terjaga. Nah, bisa kita menyiramnya dengan menggunakan air yang dicampur dengan E4, atau juga bisa kita menggunakan air putih biasa kalau ada area-area yang mengering, sehingga tetap dalam kondisi lembab, karena ini akan mempengaruhi terhadap proses cepat matang atau tidaknya daripada bahan tadi. Nah, maka lakukan pengadukan rutin 4 hari sekali. Dan proses ini sahabat tani, kita dari proses awal sampai nantinya matang dan siap untuk kita gunakan, yaitu butuh waktu paling tidak 2 bulan sahabat tani. Itu sudah siap untuk kita aplikasikan kepada tanaman dan bisa kita gunakan untuk jenis tanaman apapun. Nah, seperti ini sahabat tani proses untuk kita menyiram bahan-bahan tadi dengan larutan E4 dan air putih yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini setelah selesai sudah kita aduk secara merata dan sudah kita siram, dan ini langkah yang terakhirnya. Nah, kita tetap menyiram juga bagian atasnya ya, agar tetap basah. Biasanya bagian atas ini karena nanti kena matahari biasanya cenderung panas, agak mengering, maka ini kita berikan juga kita pada bagian atasnya. Baru setelah ini kita lakukan penutupan dengan menggunakan terpal. Nah, kenapa harus kita tutup dengan terpal sahabat tani? Agar tidak terkena sinar matahari langsung, kemudian kelembabannya tetap terjaga dan juga tidak terkena air hujan, karena itu juga akan mempengaruhi terhadap proses pengomposan sahabat tani. Untuk itulah perlu kita tutup tempat area kita lakukan pengomposan. Nah, ini seperti ini kita siram. Nah, sangat gampang sekali. Kalau sudah seperti ini ya sudah, tinggal kita aduk saja 4 hari sekali atau paling lama 1 minggu sekali. Nah, bisa kita aduk. Nah, semakin cepat kita pengadukannya, semakin sering kita aduknya, maka hasilnya akan semakin bagus dan proses pengomposannya akan maksimal dan juga lebih cepat matang. Nah, oke sahabatku semuanya, saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan tentang cara kita membuat pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan seperti kotoran sapi dan kotoran
dan serbuk gergaji maksud saya. Serbuk gergajinya bisa diganti dengan arang sekam, bisa juga dengan sekam mentah ya, mana yang ada ya sahabat tani. Nah, itu saja kepada sahabat tani yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.